Kami mohon Pak, benar-benar tolong. Kami akan tetap berjuang. Sama teman-teman yang di Jogja banyak sekali ternyata. Banyak sekali. Ini bukan drama. Ini realita hidup nyata. Dan saya divonis tidak bisa sembuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalan dulu Pak, nama siapa? Saya salah satu anggota dari Koperasi Sejahtera Bersama yang berkantor pusat di Bogor. Nama saya Lim Agustinus Sujiatmaja. Backgroundnya apa Pak? Saya sejak tahun 1998 punya toko sembako di salah satu pasar di Yogyakarta. Tahun 2018 bulan April saya keluar dari pasar Beringharjo karena suatu alasan. Tempatnya kita kontrak, badan saya juga udah kurang kuat untuk kerja sendiri karena saya ditinggal istri sejak 2011. Jadi saya single parent, saya kerja seorang diri. Saya mempunyai 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini yang besar kuliah, yang kecil SMP kelas 3. Ceritain dong Pak, gimana sih kronologi menjadi anggota KSB itu? Jadi setelah tidak bekerja di pasar, saya mempunyai sisa hasil usaha. Uang jerih payah saya kerja bertahun-tahun. Saya mengenal KSB dari salah seorang MPS. Yang saya kenal adalah menjadi yang bekerja di salah satu bank swasta di Jogja, dan saya sebagai salah satu nasabah beliau. Saya masuk KSB April tahun 2019, jadi 1 tahun setelah saya keluar dari pasar. Saya istilahnya kayak dibujuk atau dikasih janji atau dikasih ya bukan iming-iming Pak namanya Pak. Jadi semacam prospek kalau menanam investasi di KSB saya akan dapat imbal bagi sekian dan sekian. Akhirnya waktu itu saya sempat buka akun 1 atas nama saya pribadi. Itu saya berikan hasil imbal jasa itu untuk anak saya yang nomor 2, yang laki. Setelah itu berjalan, tidak ada masalah, imbal baginya lancar dan sebagainya. Kurang lebih Oktober tahun 2019. Karena anak saya perempuan sudah punya KTP, waktu itu sudah 17 tahun ke atas, saya kepinginnya mempunyai 1 lagi untuk biaya anak sekolah yang perempuan. Karena dia sudah punya KTP, saya atasnamakan anak saya yang perempuan. Tetapi hasilnya juga untuk biaya sekolah dia. Setelah itu, di April tahun 2020, itu sebetulnya tabungan saya atau deposito saya di koperasi itu jatuh tempo pada awal bulan April, di bawah tanggal 10. Waktu itu saya tanggal awal April juga, itu saya ada sakit di kaki. Saya operasi di JIH. Saya kurang lebih 8 hari di JIH. Saya hanya komunikasi dengan MPS-nya by WA. Tolong dicairin. Memang cair. Waktu itu cair, dari deposito masuknya ke buku koin. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya di rumah sakit kurang lebih 8 hari ya. Kurang lebih sekitar tanggal berapa ya? 10 ke atas, kurang lebih tanggal 12 sampai 15-an April tahun 2020. Saya pulang dari rumah sakit, saya baru ketemu dengan MPS-nya.
MPS-nya ke rumah saya, menyatakan kalau ini Pak sudah cair, tapi masuk ke buku koin. Sembari MPS itu memberikan suatu surat edaran dari koperasi yang menyatakan kalau per tanggal 20 April tahun 2020 dan ke depan itu semua tabungan, semua deposito tidak bisa dicairin atau diperpanjang secara otomatis. Padahal saya cairnya sebelum tanggal 20. Surat edaran per tanggal 17 April. Saya sebetulnya di luar surat edaran tersebut. Tetapi setelah masuk buku koin itu tetap tidak bisa dicairin. Uang itu tidak bisa dicairin. Hanya pindah kamar dari istilahnya sertifikat deposito pindah ke buku koin. Tetapi tidak bisa dicairkan. Saya sudah bilang sama MPS-nya kalau ini saya posisi sakit. Dan MPS-nya tahu betul karena saya barusan pulang dari rumah sakit. Posisinya kaki saya pasti diperban dan sebagainya. Terus ada istilahnya dari koperasi itu ada dropping uang dari pusat. Dijanjiin waktu itu kalau nggak salah 1 hari dapat cair sekitar 2 juta. Saya setiap hari itu ke kantor pusat, ke kantor cabang Godean, saya ngambil 2 juta, uang tunai 2 juta, 5 kali. 5 atau 6 kali gitu. Saya bisa cair memang 2 juta kali 5 sampai 6 kali. Setelah itu berhenti total. Saya udah minta ke BM-nya Godean, minta tolong ini kalau saya sakit bener dan sebagainya. Ternyata tidak ada realisasinya. Sampai pada suatu saat ada kebijaksanaan dari koperasi kalau yang sakit atau yang tua, yang renta atau yang sudah meninggal ada prioritas untuk dicairkan. Saya ikuti prosedur itu. Saya minta data-data dari rumah sakit. Semua udah saya lengkapin, saya kirim ke MPS-nya. Dijanjikan Desember tahun 2020 akan dicairkan. Ternyata tidak juga. Sekitar akhir 2020, Desemberan. Gantian kaki kanan saya. Kaki kanan saya itu saya penderita diabetes. Sudah kurang lebih 10 tahun. Semenjak kaki kiri saya yang dioperasi itu, saya setiap pagi jalan kaki muter kampung di tempat tinggal saya. Saya berapa puluh tahun saya tidak pernah berolahraga. Saya intinya hanya kerja. Karena saya punya tanggungan 2 anak ini yang masih sekolah semua. Jadi saya sampai tidak memikirkan badan saya sendiri. Sampai akhirnya saya ke dokter ortopedi. Di Panti Rapih ada 2 yang saya buat konsultasi. Dan divonis dokter ini adalah komplikasi gula, tetapi mengenai bukan organ tubuh saya, tapi anatomi saya. Jadi struktur tubuh saya atau tulang saya. Ini kalau secara medis, ini kalau dokter bilang ini kena sarkojoin. Jadi persendiannya itu ada yang bergerak. Karena suatu hentakan bergerak. Dan ini kalau secara medis, saya sudah ke 4 dokter ortopedi, spesialis tulang, itu mengatakan tidak ada obatnya dan tidak bisa sembuh. Jadi saya hanya pakai sepatu ini, bisa di shoot mas mungkin. Ini semacam sepatu yang hanya bisa membuat tidak semakin parah. Jadi ini tidak menyembuhkan. Seperti itu. Apa yang Bapak upayakan biar uangnya Bapak itu bisa cair gitu, untuk proses pengobatan atau kehidupannya lain, Pak? Jadi saya pernah berulang kali saya ke kantor cabang Godean meminta supaya uang saya yang di luar surat edaran itu bisa dicairkan. Kan ini saya benar-benar di luar itu. Jadi di luar kebijaksanaan yang otomatis diperpanjang.
Karena itu tanggal 20 April, saya di bawah tanggal 10 April saya sudah cair sebetulnya. Itu yang saya perjuangkan. Tetapi dari pihak BM-nya Godean hanya janji. Terus masalah ada skema untuk orang sakit, saya ikutin juga. Saya kasih data dan sebagainya, komplit semua. Desember mau pencairan song juga. Karena saya konsentrasi di sakit saya, jadi saya tidak bisa kontak atau tidak bisa mencari teman-teman korban yang lain. Karena saya konsentrasi ke pribadi saya. Karena posisinya waktu itu ya corona, kerjaan drop semua, saya sakit, kebutuhan rumah tangga jalan terus. Anak saya dua-duanya sekolah dan tidak ada yang biayai karena saya single parent. Sampai saya ketemu dengan beberapa anggota dan bisa di sini untuk podcast ataupun ini karena saya sudah menemukan beberapa teman korban dan saya diajak, ayo kita berjuang bareng-bareng. Dan saya pasti berjuang karena saya benar-benar itu uang hasil jerih payah sendiri. Dan itu untuk anak-anak saya, bukan untuk saya pribadi. Ya, kemudian ini Pak, apa yang Bapak rasakan setelah kejadian ini, setelah Bapak itu tertipu oleh KSB itu, apa yang paling Bapak rasakan, entah dari sisi ekonomi atau pribadi, atau ada rasa penyesalan yang besar nggak gabung ke KSB? Yang jelas yang merasa tertipu itu yang pertama itu pasti, karena saya sudah berupaya LP juga, berupaya untuk gedor atau debrak atau apalah namanya, maki-maki BM yang di Hayamuruk dan sebagainya udah saya lakukan. Dan ada pihak-pihak yang saya laporin itu mengatakan bahwa ini benar-benar licik, ini benar-benar belut, ini benar-benar licin, ini benar-benar penipu tetapi secara halus sekali. Saya buta hukum, saya sama sekali belum pernah berhubungan dengan yang berwajib. Jadi saya benar-benar orang kecil, saya benar-benar warga biasa yang tidak pernah bersentuhan dengan hukum. Sepanjang hidup saya hanya bekerja untuk anak-anak, hanya itu. Dan saya harap kalau dari pihak KSB ada yang menonton ini, saya mohon, ini bukan drama, ini realita hidup nyata. Dan saya divonis tidak bisa sembuh. Tapi saya percaya itu hanya vonis seorang dokter yang memang punya tupoksi sesuai dengan bidang ilmunya dia. Kalau Charco Join memang tidak bisa sembuh. Jadi terakhir Pak, mungkin harapan Bapak gimana biar uangnya itu dikembalikan, gimana harapan Bapak seperti apa gitu dari sisi ini? Mungkin harapan Bapak memang uangnya harus dikembalikan, tapi dari sisi apa yang Bapak alami sekarang, mungkin ada harapan yang bisa dijelaskan lebih lagi. Ya, saya rakyat kecil, saya buta hukum dan saya tidak pernah berhubungan dengan orang-orang yang di atas. Saya hanya kepingin pihak koperasi, pengurus pusat, tolong. Jika adik Anda, saudara Anda, entah itu siapa, kalau mengalami seperti kita, apa yang Anda rasakan? Kami mohon, kami bekerja, kami mempunyai maksud untuk simpan di koperasi itu untuk kebutuhan anak-anak kami sekolah. Hanya itu. Karena di masa pandemi, saya keluar dari pekerjaan saya hanya kerja di rumah. Saya punya asumsi ini hanya untuk bulanan anak-anak sekolah, biaya anak sekolah sehari-hari. Entah itu beli buku, entah itu naik Gojek, entah apa. Secara total hanya untuk anak saya.
Kami mohon Pak, benar-benar tolong. Kami akan tetap berjuang. Sama teman-teman yang di Jogja banyak sekali ternyata. Banyak sekali. Kurang lebih sekitar 10.000 nasabah. Mungkin lebih. 10.000 itu kurang lebih hanya 2 kantor cabang. Perkiraan dari MPS itu. Di Hamburg kurang lebih ada 6.000. Di Nemrut ada sekitar 4.000. Belum yang di Sisingamangaraja. Belum yang di Godean. Ini hanya garis besarnya kurang lebih sekitar 10.000 lebih warga Jogja yang nasibnya hampir sama atau sama dengan saya. Kami mohon Pak, benar-benar kami mohon. Kami nggak tahu lagi mau teriak dengan siapa. Tolong. Oke. Ya. Siap. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Ya, semoga permasalahan ini bisa diselesaikan secepatnya Pak. Ya, saya akan tetap berjuang karena itu benar-benar hak saya, itu ada jerih payah saya. Saya tidak mau mundur. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih.